warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kasih saya kira tadi cuma 10 lebih dari target yang kita. Oke, selamat siang Bapak Ibu. Dan pagi hari ini, ya kita pagi semuanya, siang pagi, semangatnya pagi, bukan harinya, bukan jamnya pagi. Jadi semangat tetap pagi, biarpun malam tetap pagi, biarpun sore tetap pagi. Oke Bapak Ibu, hari ini kita akan coba pembahasan untuk komunitas belajar dari SMA Negeri Doangan dan serta penghormatan ke prodi sebelumnya, dan dengan waktu 2 jam mudah-mudahan nanti bisa kita cover. Oke, selama presentasi saya harapkan Bapak Ibu buka HP ya, kalau bisa HP-nya ada pakai data. Nah, kalau bisa. Jadi ini juga sebagai pembelajaran kita juga nanti di kelas. Jadi bagaimana kita menggali minat siswa untuk menggunakan HP-nya itu dalam pembelajaran. Nah, jadi yang bisa buka HP yang ada pakai data ya, tidak wajib karena ini sebagai materi saja. Linknya ada di slide, nanti ada kodenya. Nanti kalau seandainya yang fokus ditutup, Bapak Ibu tetap bisa mengikuti slide. Jadi ini versi dual, jadi bisa offline dan bisa online. Nanti ke depan di kegiatan selanjutnya kita akan live kan. Jadi nanti kamera kita pasang di belakang, kita kegiatan offline, seluruh komunitas yang ada di Indonesia melihat komunitas kita. Itu kalau kita latihan 1, 2, 3, kalau sudah oke kita semua live. Dan harapannya juga jadi materi pembelajaran di komunitas yang lain. Sekarang saya ada bawa kamera tapi belum siap nampaknya, jadi tidak kita live kan. Oke Pak, nanti dibantu oleh Pak Nafrisa sebagai operator. Dan next Pak Rizal akan melanjutkan next. Ya. Klik aja Pak. Ya, klik aja layarnya. Oke. Nah, ini presentasi ini menggunakan Classpoint App. Jadi dari tahun 2021 saya sebagai School Coach Classpoint di Indonesia dan sudah mengimpaskan ke seluruh komunitas dan MGP di Indonesia. Jadi mengajak bagaimana di sekolah itu ada Classpoint yang terintegrasi dengan AI dan juga menggunakan pembelajaran menggunakan HP. Jadi guru tanpa ada presentasi dan tanpa ada in focus, kalau kita tetap melaksanakan presentasi dengan siswa. Nah, itu salah satu kelebihan Classpoint dari PowerPoint ini. Dan di sini kita mulai sedikit pemanasan Bapak Ibu. Jadi ini pihak sekolah SMA Doangan. Menurut versi saya, menurut versi Bapak mungkin lebih. Kalau itu cuma 5 gitu, 5 tingkat, Bapak ini bisa 10 tingkat. Nah, jadi visi cara pandang. Ya, jadi kedepannya kalau mungkin sekarang baru 1 tingkat, mungkin di guru P3 nanti bisa meningkatkan 1 tingkat lagi. Dan di sini kita bisa lihat ada lingkungan sekolah yang semua asetnya itu ada di dalam, dan di sekolah kita semua ada, cuma belum seperti yang di Lombok.
dan harapannya kita akan butuh minimal nanti sampai 50%. Nah di sana Bapak Ibu kita mulai dengan presentasi hari ini. Silakan Bapak. Oke, if you want change to the best, start with yourself. Nah artinya di sini Bapak Ibu, kalau kita ingin mengubah, kalau kita ingin berubah, kalau kita ingin generate apa coba Pak? Terjadi sendiri mulai dengan diri Anda sendiri. Oke, benar. Oke. Jadi intinya kalau kita ingin merubah sekolah ini bagus, seperti kita mulai dari kita. Jadi kita kaitkan ke gambar tadi. Kalau kita ingin membuat sekolah kita seperti itu, apa langkah yang akan kita buat? Nah, dengan komunitas, harapannya kemarin dengan literasi oleh Sol dan sebagai tematik dan lanjut saya kemudian ke depan Bapak Ibu semuanya jadi narasumber. Praktek baik Bapak Ibu tampilkan, dan nanti dengan yang ada praktik itu juga akan berusaha menampilkan apa praktik baik yang bisa kita kembangkan di sekolah ini. Kita melihat negatifnya, yang baiknya aja kita gali. Oke, nggak kelihatan hujan apa? Oke, kita sering ingin berubah tapi tidak mau berubah. Contohnya seorang bos ingin timnya itu punya inisiatif, tapi kemarin mereka saat beri saran, jadi kita beri kritik saran dimarahi. Biasanya begitu, itu bos. Kalau pinang kalau harapannya dengan buat yang seperti ini. Kemudian kunci keluar adalah melihat ke dalam diri dan mengubah diri kita sendiri. Nah, seperti kata Tolstoy dan Gandhi, everyone think of change the world, but no one think of change itself. Jadi kita ingin merubah dunia, tapi kita sendiri tidak ingin merubah diri kita. Nah, di Guru Penggerak, kenapa mulai dari diri? Materi yang pertama di modul 1 mulai dari dirinya. Guru Penggerak itu belum menggerakkan apapun yang ada di 10 modul. Dia mulai dari dirinya dulu. Itu modul 1, dia mengenal visinya, itu jadi Guru Penggerak apa? Jadi tujuannya setelah dia mengenal dirinya, barulah dia bisa menggerakkan rekan-rekannya untuk merubah visi sekolah. Oke Bapak. Oke, materi kita hari ini cukup padat. Ada literasi digital, kemudian supervisi akademik, diskusi, kemudian ada informasi dan tambahan ini yang di rapor sekolah. Jadi ada membenahi manajemen kelas, kemudian membenahi pembelajaran dan membenahi persepsi dan praktik mengajar. Boleh, sebelum kita mulai, kita pretest dulu Bapak Ibu ya. Jadi ini yang dibuka oleh kelas B tadi, di mana tes ini muncul di HP Bapak Ibu, yang jawabannya itu bisa kita rekap dan masuk langsung di kelas B. Jadi linknya adalah www.classpoint.epp tanda-tanya kode SEPA 2 ini kelasnya. Jadi ke depan siapapun yang mau nanti menggunakan kelas B, karena ini kelas B kita maunya SEPA 2 punya kelas B premium, jadi satu akun bisa semua guru bisa menangani. Nah itu versi yang sekarang. Ya, jadi harapannya Bapak Ibu semuanya, siapapun yang presentasi baik di rumah, baik di kelas, kita bisa melihat apa yang dipresentasikan oleh guru tersebut. Kita bisa masuk kelasnya. Jadi kita buat kodenya itu adalah SEMAN 2.
Sudah ada yang berhasil? Masuk? Buat kalau sudah berhasil silakan ketik nama. Kemudian kalau mau ganti foto boleh ganti fotonya. Kirim ke WA itu ada mas. Oke, Lagi siap. dia tidak ada mau update ini tuh bisa cuma gue ya. Kirim ke WA grup atau ke WA. Cukup saja klik. Oke, kita gencam. Jadi bagus Bu. Ada saya Sebenarnya maksud kita ini. udah hadir semua. Iya. Jadi yang udah hadir bisa dia Yang di rumah juga. bisa. Oke, intinya kita langsung kita lihat kelas berapa yang sudah masuk kelas. Oke, belum ada. Yang ada baru si Mantri dan operator. Ini Cuma dua mas. ya sepan 2 kodenya, Profesor. Buat nama kemudian masuk. Oh ya. Di Google. Ya. Jadi kelasnya bisa kita kunci, Bapak Ibu, bisa kita izinkan buka baru. Jadi kalau ada kelas rahasia, membahas hak misalnya, kita kelas rahasia kita titik kelasnya. Smart 2 titik. Oke, sudah ada Bu Rik, Cuman 2 titik. Pakai ada titik mas. Bu Miki, ya. Cuman 2 pakai titik. Enggak, langsung smart 2 aja, langsung masuk. Passwordnya apa? Enggak ada pas, kode maksudnya. Ini Ya, ada, ini kalau di WA Reko langsung klik aja. iya langsung klik langsung masuk. Bu Tina ada? Dan ada pakai gambar. Kalau bisa kita gunakan akun terus. Oh, jaringan begini. Boleh scan barcode boleh, kemudian masuk lewat WA boleh, masuk lewat browser boleh. Jadi banyak cara masuk. SMA aku nomor berapa? Iya. Sudah 11 orang. Nah, kita cukup 11. Ini sebagai latihan aja, Bapak Ibu. Oke, yang masuk kelas 13 kita beri. Ya, jadi kelas ini berlaku kapanpun. Misal kita mulai dari awal semester, kelas masih E1, seluruh siswanya masuk kelas E1, E2 tidak akan bisa masuk kelas itu, E3 juga tidak akan bisa masuk. Dan kita beri nilai, dia aktif presentasi, dia aktif segala macam, kita kasih. Jadi dia nanti ada ranking, siapa yang aktif di selama presentasi nilainya itu akan nampak rekap masuk otomatis. Jadi kita tentukan sampai sudah 15. Semisal nih Bu Ritmel dan Bu Rit aktif, misal nanya-tanya jawab kuis mengucap dia benar jawabnya, kita kasih plus ada. Jadi ada perbedaan masing-masing siswa. Jadi akan nampak ya. Oke, sudah 15 kita lanjut. Nah, di sini apa itu literasi digital? Bisa dipakai untuk belajar tuh mas. Itu bisa dipakai untuk belajar di lokal. Iya. Jadi maksudnya dia lah gue tanya yang mana nak ngasih dan ini ya tulis. Iya, bagus Bu. Umpamanya link tadi itu dikirim ke WA lokal, Iya. ya kan, ke grup lokal. Jadi anak bergabung ke grup itu. Jadi waktu belajar dia bisa Masuk. Iya. Jadi ada siswa yang datang ke kelas yang mungkin sakit atau terperangkap, tapi dia bisa akses belajar, dia buka link, kemudian dia mengikuti presentasi tentang yang gurunya di kelas apa materi yang disampaikan hari itu, dia bisa tetap hadir. Jadi itu kita buat. Oke, ini apa nih? Sudah dijawab. Sudah. Oke, jadi oke, siap. Dia ada timer ya, jadi langsung rekap.
Oke, ini bocor jadinya karena melihat temannya Jati, dia jauh juga ya. Tapi ini kan ada slide. Kalau kita di kelas mungkin ada slide. Jadi nanti dia lihat di HP-nya, dia tak bisa tiru kemana. Dia lihat ini jawab ini soal langsung jawab B, langsung jawab A. Nah kita bisa lihat kelas supaya aktif dan supaya bisa lihat benar. Oke, kemudian kita tutup. Setelah tutup, si peserta didik tak bisa lagi memberikan jawaban. Kemudian yang kita kasih semuanya yang sudah jawab kita kasih bintang boleh. Nah, jadi apa itu literasi digital? Jawabannya adalah ini. Kita lihat. Oke, benar B. Kita lanjut. Oke, apa? Short answer, Pak. Mas Ri. Iya loh. Tadi kan kita masuk ke satu lokal. Iya. Berarti anak yang punya HP dan anak yang update bisa mengikuti materi yang disampaikan waktu kita belajar di lokal itu. Iya, ya, betul. Selama kita belajar, ya kan? Setelah itu waktu kita keluar dari lokal itu, berarti apanya kita tutup? Iya, bisa kita tutup. Kita yang tidak presentasi. Iya. Jadi siswa tidak bisa lagi belajar. Masalah gini Mas, waktu kita memberikan materi kepada siswa akan mendengar. Ya. Berarti dia mendengar lewat link itu. Iya. Dia akan lihat presentasi kita materi apa itu seni, dia melihat membaca kan. Iya. Kemudian kita beri materi, ada video dia lihat di HP-nya. Kemudian pas ada tulis dia bisa juga jawab. Ya, dan ada di sekolah tapi dia tetap bisa berkolaborasi dengan mereka. Berarti waktunya kita tentukan dari jam ngomongin 2 jam pelajaran, berarti 2 kali 24 jam, 45 menit. Oke, ya benar. Nanti ditutup. Ya. Nanti kalau ke lain buka lagi tutup. Iya, kodenya berbanding kan kalau kelas yang lain. Oke. Oke, yang sudah jawab ada Bu Idawati. Kemudian ada Bu ada Pak. HP ibu gading jawab di rumah. Pertanyaannya di HP ada Pak? Ada? Ada Bu? Ada pertanyaan di HP kan? Ada apa? Iya. Nah itu tadi sampel adjektif bisa, sampel esai bisa, sampai apapun materi metode Bapak Ibu di kelas itu bisa sesuaikan. Kalau minat siswanya itu visual, karena banyak berarti kita berikan kuis arahnya visual. Kalau siswanya itu auditori, kita buatlah soal arahnya tentang baca dokumen. Oke, masih ingat kan kita Oke, kita coba tutup. Sampai aja benar harus Rino, harus tidak harus. Oke, kita kasih bintang yang jawab. Jadi jawabannya adalah jawaban yang disarankan itu adalah jadi dapat bintang berapa? Ada kemampuan individu dalam menggunakan teknologi digital dengan efektif dan bertanggung jawab. Oke. Dan ini juga untuk soal ya, jawaban efektif. Bapak Ibu silakan apa perbedaan literasi digital dan supervisi akademik yang kita akan bahas 2 hari ini. Di terakhir nanti kita akan kupas supervisi akademik yang akan kita laksanakan di tanggal 19 dan di awal Maret. Oke, silakan. Ini pretest Bapak Ibu. Jadi kalau jawaban benar nanti kita akan kupas. Kalau sudah benar semuanya berarti kita sudah bisa pulang.
kita boleh tanya AI beda literasi dan kondisi. Oke, belum ada literasi baca, supervisi, penyembuhan. Nah, oke, nggak ada Pak, udah real. Jadilah jawaban juga. Oke, ada orang kita bacakan dulu ya. Bedanya literasi digital kemampuan individu, sedangkan supervisi untuk orang lain dan diri sendiri. Ini saya pelajari kemudian. Oke, kemudian literasi menggunakan kemampuan melalui digitalisasi, sedangkan supervisi kemampuan dalam dunia nyata praktek. Nah, yang coba pertama kita kasih bintang, ya. Yang lainnya akan kita kasih bintang. Jadi bisa dikasih bintang dulu. Jadi yang dapat bintang bulan sekarang, minggu sekarang dapat bintang, yang dapat 10 dapat permen misalkan. Ini kita bagaimana mereka klik. Masih ada kita bintang lagi. Atau jawabannya banyak mendekati 100% perfect, kita kasih lagi bintang kan, wah gitu. Itu apa ini? Nah, jadi dia banyak dapat. Nah, itu contoh yang ya. Jadi kita kasih untuk keseluruhan. Nah, jadi semuanya dapat bintang. Oke, kemudian kita lanjut nih, jawabannya adalah berkaitan dengan pemahaman dan penggunaan teknologi. Ini sudah negatif, jadi sedang supervisi juga untuk meningkatkan kualitas. Oke, kita ini mau jawab mau jawab atau kita skip? Ya, kita skip aja. Integrasikan strategi dan praktik untuk diciptakan, kemudian apa yang dimaksud dengan mengenai refleksi atas perkembangan. Kita coba langsung memperbaiki cara mengajar dengan melakukan refleksi. Oke, itu untuk tes. Nah, kelebihan flashback ini juga kita, kenapa? Karena flashback kenapa gitu? Karena ini juga afiliasi ya. Jadi kalau terjual satu akun saya dapat bonus 300.000, kalau sekarang ada 20, jadi nggak berapa bonus ke saya kan. Jadi kita bukan seperti itu, Bapak. Jadi kita di flashback kelebihan yang pertama. Nah, kita kan pernah menampilkan materi ke siswa. Kemudian kita mau kuis. Nah, kapan kita mau kuis? Tapi hari itu kita harus kuis karena mungkin siswanya ngantuk atau apapun. Tapi kita ingin adakan kuis. Jadi langkah dengan flashback ini kita langsung bisa bentuk sini lagi. Nah, jadi dia sudah include AI dalam. Jadi kita buat pertanyaan dari materi tadi. Jadi siswa membaca materi langsung kuis kita lihat. Kita tidak perlu pikir apa pertanyaan yang membuat. Dia yang membuat pertanyaan. Kemudian kita masukkan slide. Simpan sebagai slide. Oke, kita buat lagi sampai 100. Satu slide kita buat 100 boleh. Berarti 1 jam kita belajar 1 slide. Kuis saja 100. Nah, ini juga bisa berapa lama kita masukkan. Nanti kita bisa lanjut. Nah, jadi dia bisa mengambil materi yang ada di quiz yang ada di materi. Oke, dia juga ada jawabannya. Ya, kemudian juga esai juga bisa. Nah, itu baru. Jadi ini untuk yang versi tadi ada soal answer, ada benar salah. Nah, sekarang kita coba Bapak Ibu multiple, ini drawing.
di teknik gawe. Sekarang anak-anak tuh di dalam kelas dia psikomotor, dia nggak mau menulis, nggak mau baca, nggak mau nonton, tapi dia mau gerak-gerak aja. Nah kita gunakan nih, karena dalamnya banyak siswa yang tipe C ya. Nah kita buat lagu list, nah dia akan action. Pilihlah gambar dari ini, nah dia akan pilih, dia bulatkan, dia track, serang sesuai dengan apa yang akan kita butuh. Bagaimana anak itu bergerak? Nah, silakan pilih Bapak dari satu sekian banyak gambar, pilih misalnya pilih tangga, pilih bunga, pilih buah-buahan, kemudian pilih. Nah, berarti siap. Warna punya aku. Ya, misal di sini ada contoh Panasir dan Panasir ya selang tangga, berarti ini gambar yang dipilih oleh Panasir. Nah, kita bisa baca, wah ini tipikal anak kita ini seperti ini. Kenapa Pak tangga? Kenapa tidak dilimpah? Saya sudah menyampaikan katanya kan. Nah, kita dari dia bilang filosofi atau sahabat, kalau pilih tangga itu seperti ini. Seperti dia ingin mencari hal yang baru untuk bagaimana Bapak Ibu? Dari hal yang tinggi. Ya, jadi dengan teknik tadi Bapak Ibu bisa gali informasi siswa mana yang suka pemalas, dan mana yang suka sebut, mana yang mau berubah, mana. Jadi nampak. Jadi gambar ini bisa bagi siswa. Oke, itu teknik yang ketiga adalah drawing. Ada namanya ayunan ya? Oke, kemudian kita Tapi ayunannya lalu mama. Oke, kita skip ini ya dulu. Jadi kita baca sebelumnya. Jadi sebelumnya adalah inti keluarga, kemudian ada sekolah dan ada masyarakat di lembaga pendidikan. Semuanya itu muaranya adalah siswa. Jadi apapun berubah, apapun hal yang kita buat muaranya tentang siswa. Kita dengarkan suaranya dan apa yang dibutuhkan oleh siswa itu kita layani. Nah, kalau sudah kita konsep seperti itu, Bapak Ibu sudah bisa bagaimana sebuah keluarga dan sekolah itu menjadi kemitraan, dan bagaimana keluarga dengan masyarakat itu menjadi kemitraan, dan masyarakat bersama sekolah menjadi juga kemitraan. Barulah kita kompetensi siswa yang sudah kita bina itu sudah baik. Nah ini guru pengira pasti tahu. Maksud pendidikan itu adalah menuntut segala kepandangkoran yang ada pada anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan sebagainya setingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Jadi di Kian Utara di halaman 1 ya, paragraf 4 di bukunya. Nah, dari pengertian pendidikan inilah dijadikan pengembangan dari 10 modul. Kita mulai yang pertama itu modul 1.1. Kita sambil cek kira Ibu. Pak Robert, 1.1 apa Pak? Filosofi pendidikan diajar di Lantara. Kemudian ada visi misi, dan nanti sampai ke modul 33 bagaimana siswa itu kembali ke masyarakat. Jadi semuanya mewakili. Kalau kita baca kita mulai di 1. Di 1 itu adalah anak-anak. Kenapa anak-anak yang ditandai di modul 1? Karena filosofi pendidikan itu bagaimana kita menumbuh kembangkan anak. Makanya dimulailah di modul 1. Jadi filosofi yang digunakan adalah filosofi kegiatan dokter. Ini kalau kita bahas besok 2 hari kita sudah berpikiran 9 bulan berjalan. Jadi kita ringkas saja bahwa itu kuncinya adalah kita ciptakan siswa yang kembali ke masyarakat itu dia selamat. Itu kuncinya.
bagaimana langkahnya, itulah yang kita pelajari di komunitas. Nanti slide-nya juga ada di SID dan ayam, apapun materi bisa Bapak Ibu download sampai ke bukti dukung PDF, apapun materi yang arah administrasi, insya Allah saya selalu update di link tersebut. Oke, kita lanjut ke literasi digital. Oke, yang ini tadi sudah kita bahas adalah kemampuan kita untuk menggunakan teknologi dan alat digital dengan aman, bertanggung jawab, dan kritis. Yang mana dalamnya ada sekitar 6 aspek. Oke, boleh Pak? Nah, ini strategi yang kita gunakan Bapak Ibu. Jadi ada 1, 2, 3, 4. Bagaimana pendekatan dari aplikasi, kemudian bagaimana kita memanfaatkan teknologi baru, dan kemudian kita kolaborasi dengan kemitraan, dan selanjutnya menyenangkan dan kreatif. Jadi setelah ini nanti akan ada Bapak Ibu lihat dengan literasi. Kalau kita paham dengan literasi, proses pembelajaran itu menjadi baik dan menyenangkan. Nah, ini strategi dan teknik. Oke, kita coba. Saya pagi deh Japi itu. Nah, Abi ini juga yang pernah saya lakukan di tahun 2021. Pertama, membuat media pembelajaran interaktif. Betul ditanya gue. Literasi adalah kita gunakan teknologi. Jadi kalau kita tidak menggunakan atau paham dengan strategi ini, saya yakin Bapak Ibu tidak akan bisa menciptakan literasi digital di kelasnya. Jadi ada link bangsriguruSeni.com, kemudian ada channel YouTube, dan kemudian ada bahan ajar berbasis 3D dan virtuality. Nah, ini yang disenangi oleh anak yang generasi sekarang. Jadi yang kelas 3 yang sudah saya lihat, dan kelas 2 itu adalah generasi, kalau Pak yang harus bilang, ini generasi corona. Kenapa generasi corona? Karena dia belajar dulu dari, kemudian dia jadi banyak dengar dengan teknologinya, kemudian masuk ke SMA 2 kita kewalahan. Kenapa? Mereka butuh teknologi sambungan dari yang telah mereka pelajari di SMP. Dia sudah belajar dari, sementara tiba di SMA kita tidak gunakan, akhirnya inilah yang kejadian. Jadi harusnya generasi tersebut kita tetap lanjutkan, kita berdayakan teknologi. Tetap Pak? Lagi Pak? Oke, ini kita boleh kapan? Nah, ini untuk di kelas 12 dalam rangka kita menyampaikan media literasi atau hal ini nyata saya di PT tentang literasi tentang seni budaya, bagaimana ini berperan di siswa. Saya buat media pembelajaran interaktif, dan ini juga tugas untuk empati ya sampai level 3, dan bisa lanjut level 4 karena bentrok dengan fasilitator. Jadi di sini saya buat media pembelajaran itu sudah 3D dan siswa boleh datang ke sekolah. Iya. Dan ini kenapa saya bilang ke Pak Hadis waktu itu, Bapak saya tak mungkin hadir di sekolah, tapi saya bisa buat siswa tetap belajar. Akhirnya kenapa alasan? Karena jadi hasil, jadi pengajar hasilnya. Akhirnya memang tidak bisa aktif di sekolah, tapi pembelajaran untuk kelas 3 tetap lancar dan nyaman. Jadi ada link per kelas. Kalau di SMA2.com SDN itu ada 12 S1. Jadi siswanya masuk materi 12 S1 sama 2-nya saya di. Jadi media pembelajaran itu terus ini 1 semester saya klop malamnya semua.
mulai dari materi 1 sampai bis. Jadi kadang-kadang dia masuk kelas magang. Cuma untuk kita terapkan kita bisa ya. Tapi sesekali gunakan media ini. Kita coba klik satu, nanti akan arah ke aplikasi. Apakah mau masukkan ke Cloud Store boleh, atau di HP-nya sendiri. Ini yang pertama MPI ya. Nah, jadi ini tugas dari Cobatik 2023. Silakan play bawah. Dia ada musik, ada video, ada teks, ada apapun materi yang kita butuhkan kita bisa include dalamnya. Jadi siswa sangat hobi hal yang seperti ini. Jadi mau belajar apa materinya yang akan didalami, dia begitu, dia akan pilih materi yang sinkron dengan gayanya. Kalau gayanya itu video, dia akan belajar dengan video. Kalau gaya itu dia suka baca, materi yang baca yang dibacanya. Ke video dia tidak nonton. Ada materi yang arahnya praktek, siswanya langsung praktek karena materi itu arah tentang hobinya praktek. Ya, kita lihat di sini mereka lihat panduan, ada pendahuluan, ada materi, latihan, simulasi, kuis, dan asesmen. Jadi kita rangkum semuanya dalam tool, dan kalau ini semua kelas menerapkan, saya kira Bapak Ibu tak perlu lagi ke sekolah. Siswa pun juga tidak akan ke sekolah, dan ini akan bertentangan dengan kebijakan. Cuma ini kita gunakan mungkin sekali-kali ya, sesuai dengan misal Bapak Ibu ada keperluan tugas di mana dan keluar, nah kirim link tadi, kirim link ke siswa langsung belajar di linknya, atau siswanya belajar ke kelas, kita kirim link, dia bisa belajar di rumah. Nah itu harapannya. Jadi kita boleh contoh Bapak, mungkin di boleh materi. Nah ini seni budaya berkait lupa, ada alat tambahan, kemudian praktek, ada materi. Nah itu dia akan milih apa yang ingin kita usulkannya, yang ingin dipakainya. Boleh dites sebarang klik boleh. Nah kita juga bisa berikan asesmen awal, bisa kuis, dan silakan next, so klik aja next, kenal Bawah. Nah, seni rupa Indonesia adalah berbulan. Kemudian next, ini yang tadi auditori ini. Lanjut, ya, lanjut terus. Nah, muncul dia setelah dia beri, kemudian kita beri soal. Dia pilih warna apa ini? Dia pilihnya warna diklik. Kemudian coba pilih satu kuning atau apa? Klik apa? Benar, jawaban cepat sekali. Nah, lanjut. Oke, kelas saja Bang, kita lompat. Nah, itu meja pelajaran interaktif, dan untuk kelas 12 sampai IPA 1 sampai IPA 3 ini semuanya sudah saya buatkan untuk ini. Nah, jadi pernah dulu dialog dengan kepala sekolah, bagaimana kalau suruh guru buat ini Bu? Kita berikan pelatihan misal Pak Abdul Agama, dibuatkanlah media pembelajaran interaktif ini untuk agama. Nanti saya seperti itu, dan semua guru punya. Sekolah lain tak punya apa? Satu Sumatera Barat tak punya, saya punya. Nah, jadi kalau Bapak Ibu mau kita dalami media pembelajaran interaktif ini. Itu mungkin untuk materi selanjutnya. Boleh kita lanjut Bapak? Oke, next Bapak. Next saja.
Nah ini untuk materi selanjutnya pembelajaran adalah tutoriality. Jadi ada argumentality. Ini sudah diterapkan juga oleh Bu Dian kemarin untuk tugas master komputernya, dan alhamdulillah aplikasinya ada di Play Store. Jadi bagaimana siswa belajar menggunakan argumentality untuk matematik. Awalnya saya ragu, bisa nggak? Karena kegiatan dia belajar, akhirnya dia bisa buat pemanfaatan argumentality untuk matematik. Dan kalau bisa semuanya seperti itu, Bapak punya media juga untuk satu guru satu aplikasi. Ini saya buat di Wiki, satu guru satu aplikasi. Guru Pegas punya aplikasi Pegas, guru matematik punya aplikasi matematik. Nah, dan cuma saya ini butuh support. support dari diri kita sendiri dan support dari sekolah. Oke, ini di assembly work. Di assembly work ada bagaimana kita mengajak siswa untuk keliling dunia di media virtual. Ini bertugas sebagai assembly edu. Jadi saya ngajak siswa, kadang mereka mau adakan tentang pegelaran atau pameran seni. Jadi di sini ada museum seni. Saya buatkan virtualnya bagaimana mereka melihat karya-karya seni. Jadi digunakan HP-nya dengan kacamata 3D-nya. Jadi siswa melihat ada di gambar ke saya pernah dulu. Oke, lanjut. Next kemana? Oke, ini kita lihat ke supervisi dulu. 1 jam 12, dan harapan nanti di supervisi kali ini Bapak Ibu sudah punya semacam gambaran siapa nanti yang akan mengobservasi Bapak Ibu apa, dan siapa nanti yang jadi supervisi. Yang baru minta SK baru lihat, dan itu juga masih direvisi oleh Bu Chen. Kalau untuk jadwal nanti misal Bu Dian jadi supervisor, dia akan mengobservasi Bapak Ibu di kelas sesuai dengan jadwal. Awalnya itu 1 jam, kemudian minta 2 jam. Jadi 2 jam nanti akan masuk ujian ke kelas. Dan 1 harinya 4 kali. Karena mengingat waktu yang pasif, jadi supervisor di tanggal 19 besok masuk kelas 4 kali. Itu kalau sesuai, kalau tak kita atur di yang lain. Itu jadwal sementara nanti kita coba tampilkan. Oke, kita diskusi sejenak itu supaya terjadi dua arah. Materi yang telah kita sampaikan, baik itu literasi digital ataupun materi, kira kalau itu ada hal yang ingin Bapak Ibu sampaikan. Ada? Ya. Setelah diamati tadi materi literasi digital yang sesuai yang disampaikan oleh narasumber tadi, yang jadi permasalahan di sekolah kita, siswa yang tidak memiliki media atau tidak memiliki HP dan kota di rumah, kan bisa belajar di rumah saja ya. Kadang-kadang siswa itu tidak melihat link yang kita kirimkan. Bagaimana trik kita agar siswa itu aktif dengan HP sesuai dengan link yang kita kirim ke grup lokalnya. Setelah itu bagaimana jalannya atau jalan siswa kita yang tidak punya HP sama sekali. Berarti dia tidak bisa belajar. Jalan kita. Ya. Oke, pertanyaannya adalah tentang sarana. Ya, jadi karena kalau kita coba refleksi dari 100 mungkin sekitar 75% siswa kita punya. Coba kembali ke data mungkin paket. Seluruh pelajaran hari ini telah selesai. Sampai jumpa Senin pagi dengan semangat belajar baru. All lessons have ended for today. See you on Monday morning with a new learning spirit. Take care on the way home and have a nice weekend. Oke,
Oke, jadi untuk di rumahnya mungkin itu ke dalam itu, dan ini namanya juga sebuah inovasi dan tidak kita wajibkan. Jadi ada kalanya siswa yang punya alat tapi kita tidak punya media. Nah, seandainya diminta, itu tolong buatkan media interaktif untuk saya belajar di rumah karena saya dan Ya, saya. selain Pak, selain Pak. Nah itu, jadi Pak. nah mungkin pertanyaan ibu seperti itu Bapak Bu selanjutnya. Ada lagi Pak Mas. Kalau kita menggunakan media itu di sekolah, kendalanya juga itu nggak punya data Bu. Contohnya ada video yang kita unggah di grup, dia nggak tahu sama sekali. 27 Nah, kenapa nggak bisa? Contohnya ibu perlu nonton 27 sinetron singkat di YouTube atau di Google-nya masing-masing HP. Dan bisa juga itu nonton karena anak bawa HP, karena anak punya kuota. Itu permasalahannya gimana? Jika kita pihak sekolah sebagai siswa di sekolah, UMP-nya dibagi untuk semua siswa. Ini masalahnya. Oke, masukannya bagus, memang sekarang pada malu hadir. Dan program ini juga sudah pernah disampaikan sebelumnya. Kita butuh hotspot dan butuh alat. Biaya juga sudah dikalkulasikan setelah di awal PP 2004-2025. Nah, itu akan segera direalisasikan. Yang kita butuhkan biaya juga tidak begitu banyak. Betul hotspot sekitar 2.500.000. Kemudian untuk WiFi internet unlimited tanpa batas itu menambah dari biaya sekarang sekitar 800.000. Jadi totalnya 2.500.000 untuk internet unlimited di semua yang di korporat punya. Dan ini juga sudah dirumuskan di kepala sekolah, cuma untuk realisasinya saat ini belum. Mudah nanti di 2024 dan rapat dengan komite nanti ini bisa direalisasikan. Ya. Ini barangkali menurut hemat Ibu, hemat saya, ini juga memanggil siswa untuk hadir ke sekolah dan dia tidak punya kendala lagi kalau kita menggunakan media literasi digital di sekolah. Karena dia tidak ada keluhan lagi, karena internetnya sudah lancar per siswa. Oke, mudah-mudahan bisa direalisasikan dan semua. Kalau sarana kita sudah punya dan kemudian kita juga sudah punya skill untuk hal tadi, kenapa tidak? Misal kita akan pelatihan, kemudian Bapak Ibu sudah punya satu orang atau aplikasi dan sendirinya itu akan direalisasikan. Tapi kalau kita kejar dulu sarana, sementara SDM kita belum, nah jadi akan ya kalau dari yang tadi itu kan menarik sekali cara belajar, proses belajarnya menarik sekali oleh siswa. Kita bisa menggunakan HP karena siswa ini kan gemar juga bermain HP. Jadi bermain sambil belajar dia kan. Bagus juga literasi digitalnya. Kalau bisa sekolah kita merealisasikan ini, kenapa tidak? Ini kan salah satu-satunya SMA di Lengaya yang seperti itu. Kan itu. Ini juga untuk memanggil siswa-siswi kita yang baru ke SMA di Lengaya. Keuntungannya juga untuk kita semua. Ini maksudnya Mbak Rama. Iya, terima kasih masukannya. Oke, Pak Nasir. Terima kasih Mas. Dengan mengamati tentang pelajaran tadi, yang kesimpulan benar kata Pak Mas itu mulailah dari diri pribadi. Bagaimana mendorong kita untuk menguasai teknologi, khususnya mengenai literasi digital. Dan ini kita sebenarnya kekurangan. Nah, kekurangannya banyak penyebabnya. Salah satu bisa sampaikan oleh Des sarana. Karena sarana ini sangat membantu kita ini pelajaran. Tapi Mas dengan yang bawah ini berupa pilihan kalau bisa kan itu. Ya. Bagaimana cara mendorong kita teman-teman bisa menguasai pembuatan materi-materi yang bisa kita gunakan secara digital. Sehingga kami puasa ini selama ada di studio, ada di kita, cara-cara mengambil potongan-potongan apa namanya Oke, terima kasih Pak Nasir. Ini salah satu fungsi dari komunitas pelajar itu.
Jadi dari asumsi cuma ada 10, alhamdulillah sampai target. Dan ke depan kita akan buat ini. Dan ini juga kalau dianggarkan itu cuma 10 kali pertemuan, kalau bisa hari Sabtu kita buat ini dan kita coba berbagi. Misal Pak Robert ada praktik baiknya bagikan, dan juga bisa juga nanti dari nyata Bapak Ibu. Jadi tujuannya adalah dengan kita misal tadi ada Bu Red dengan IT-nya, kemudian ada Bu Megi, bisa berbagi ke rekan guru yang butuh tentang IT, dan itu juga dengan bahasa Inggris. Dan kita semua masing-masingnya saya yakin pasti punya praktik baik masing-masing, cuma belum ya mungkin belum terbiasa, itu belum ada. Dan ini akan kita coba terapkan Ibu, karena kita if you want to change the world, change you. Oke. Jadi yang namanya kita tutup, kita perbaiki diri kita, kemudian kita mulai, dan dengan kegiatan komunitas yang kedua, ketiga mungkin dan masuk anggaran. Tapi kalau bisa kita perlukan 5 pertemuan di semester ini. Untuk ke depan kita akan coba tambah jam, mungkin kita minta komite 1 minggunya 1 hari berapa kali yang kita butuhkan, nanti bisa kita pastikan kita bisa berbagi. Oh iya, ada di atas meja Bu. Oke, ada yang lain? Silakan Bu. Jalan keluarnya yang bisa kita lakukan dengan untuk materi prospek. Nah, ini juga untuk update yang terbaru, kita bisa offline. Jadi yang mungkin yang butuh online itu cuma gurunya. Gurunya ambil data dari pusat, siswanya offline menggunakan media dari guru yang tadi. Jadi bisa tetap dia bisa dilaksanakan. Untuk sebelumnya ini masih semua siswa harus online. Yang untuk update sekarang cuma Bapak itu harus connect dengan hotspot yang ada di sekolah. Kecuali sekolahnya nggak punya hotspot, untuk jaringan bantu dari siswa dia connect ke hotspot sekolah dia tidak online, dia malah melemparkan permintaan tadi ke HP gurunya yang online ke data ke pusat. Jadi ke depan memang ini sudah mulai, dan ini juga bisa kita praktekkan juga. Oke Bu, Tina. Nah, dia munculnya di pertengahan, misalnya udah mulai, tiba-tiba sinyal hilang, mati lampu. Gimana tuh? Sementara datanya belum ter-backup. Oh, ini langsung terekam Bu. Misal kita presentasi sekarang bukan online. Saya presentasi dengan PC yang HP, kecuali ibunya yang online minta ke data saya. Jadi kalau lampu mati atau jaringan hilang, ya PowerPoint-nya tetap ada. Rekapan kuis Bapak Ibu tadi tetap tersimpan di PowerPoint tadi. Jadi dia tak hilang, dan harus misal 1 semester pun si anak yang tadi dapat poin 5 bintang, akhirnya dia tetap bintangnya itu tidak akan pernah hilang. Jadi apapun data, slide yang sudah dibuatnya, presentasi yang telah sampaikan, tidak akan hilang betul. Kita kan ingin ketika sedang berlangsung, lalu karena dia data-datanya ada, lalu secara jalan-jalannya apa, waktunya juga kan akan tahu gitu kan, terkait Iya. yang kita inginkan supaya ada yang sesuai timeline-nya, kemudian sesuai juga dengan kondisi jadwal yang ada. Jadi rekapan proses dalam kuis seperti itu ya. Jadi waktu 30 detik, kemudian di 15 detik siswa hilang sinyal atau paket habis. Dan otomatis di
kuis tidak terekam. Jalan dia rekamannya, kemudian rekamannya pun di forward dan tinggal, kecuali siswa yang sudah kirim. Jadi itu mungkin itu semacam kendala. Ya. Oke, ada Pak Abrisal. Kita masih ada 20 slide lagi, Pak. Makan dulu ya. Sampai Wiki ada telepon. Jadi kelas kuen itu media presentasi, kalau kelas kuen itu platform untuk pembelajaran. Jadi kita carikan presentasikan, cuma dia nggak. Oke, Pak Robert. Nah, coba telepon lah. Iya lah, kau telepon lah ya. Ya. Halo, Assalamualaikum. Halo dah. Dia nak lepas dia dah. Oke, teman-teman program. Jadi namanya dia presentasi, dia PowerPoint, dan kita bagaimana alat teknologi ini membantu kita mempresentasikan. Jadi bukan dasar untuk kita mengambil nilai asesmen ya. Jadi semacam setelah kita presentasi slide 1, 2, 3 di slide kelima ada siswanya ngantuk, kita ajakkan kuis interaktif segala macam. Jadi tujuannya untuk bagaimana ya presentasi kita itu menarik oleh siswa. Jadi kalau kuis ya boleh, mungkin ada yang aktif bisa kita ambil, ini siswa yang aktif kita beri bintang. Jadi untuk bukan untuk asesmen itu berbeda. Ya, semirip tuh kita buat tematik. Kalau untuk nanti penilaian Ya, benar Pak. Oke, ada yang lain atau kita lanjut makan dulu? Oke, silakan Bapak kita break sejenak, kita makan. Kita ada sekitar 5 menit. سليم يطلب التقوى